Hai semua, kembali lagi bersama kami yang akan menemani kalian. Kali ini kami akan membahas satu topik menarik nih. Topik apakah itu? Nah, daripada makin penasaran, yuk saksikan video berikut ini. Hai, perkenalkan nama saya Alfida Teresia Simarmata dengan NIM 202407004. Perkenalkan, nama saya Debbie Anastasia dengan NIM 202407050. Perkenalkan, nama saya Frinda Hyonita Manik, NIM 202407036. Perkenalkan, nama saya Sarah Siska Simonbing dengan NIM 202407074. Halo, perkenalkan, nama saya Gerardus Budiarman Beni dengan NIM 2240772. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, di mana demos bermakna rakyat, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, Aristoteles. Prinsip demokrasi adalah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang ketiga, Charles Costello. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Yang keempat, John L. Esposito. John L. Esposito berkata bahwa pada dasarnya sistem pemerintahan demokrasi adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat sendiri. Oleh karena itu, semua berhak untuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan. Yang kelima, Hans Kelsen. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Yang keenam, Sidney Hook. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sejarah demokrasi. Istilah demokrasi pertama kali muncul pada masa-masa politik dan filsafat Yunani kuno di kota Athena. Warga Athena mendirikan negara umum yang dianggap sebagai negara dengan sistem pemerintahan. Demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi yang saat itu dipimpin oleh Cleisthenes. Oleh karena hal itulah, gelar Bapak Demokrasi diberikan kepada Athena. Demokrasi dari Athena sendiri adalah demokrasi langsung di mana seluruh warga berpartisipasi secara langsung dalam pemerintahan. Untuk mengisi jabatan administrasi dan yudisial, biasanya warga Athena melakukan pemilihan secara langsung dan acak, serta semua warga berperan sebagai majelis legislatif. Namun ada beberapa pengecualian, yaitu wanita, budak, orang asing, non-pemilik tanah, dan warga di bawah usia 20 tahun tidak dapat secara bebas mengutarakan pendapat dalam majelis legislatif. Demokrasi Athena juga tidak hanya bersifat langsung dalam artian oleh majelis, tetapi juga secara langsung dalam artian rakyat melalui boula, pengadilan, majelis, mengendalikan seluruh proses politik, serta sebagian besar dari warga Athena selalu terlibat dalam urusan pemerintahan. Konstitusi Athena tidak menjamin hak masing warga negara. Meski begitu, warga Athena menikmati kebebasan dengan tinggal di kota yang tidak terdapat kekuasaan pemerintahan manapun di sana. Sedangkan untuk pemilihan umum pertama kali di Sparta pada 700 sebelum Masehi.
Pemungutan suara dilakukan dengan teriak dan pemungutan suara kisaran. Pemilihan umum tersebut bisa diikuti oleh semua warga yang berusia 30 tahun ke atas. Seiring dengan berkembangnya zaman, sistem demokrasi semakin banyak digunakan dalam pemerintahan berbagai negara. Berikut ini beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi hingga saat ini. 1. Norwegia, 2. Indonesia, 3. Republik Ceko, 4. Swedia, 5. Islandia, 6. Malaysia, 7. Amerika Serikat, 8. Jepang, 9. Belanda, dan 10. Spanyol, dan masih banyak lagi. Kalau di Indonesia sendiri, menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Ciri-ciri negara demokrasi. Berikut ini adalah ciri yang wajib ada dalam negara penganut sistem demokrasi. Yang pertama, perwakilan. Ciri demokrasi ini berkaitan erat dengan kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh rakyat. Jumlah dari wakil tersebut juga tidak terlalu banyak. Yang kedua, tanggung jawab. Ciri tanggung jawab berkaitan dengan tanggung jawab keputusan yang dipilih oleh wakil rakyat di atas. Untuk aturan pertanggungjawabannya sendiri diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan. Setiap negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi pasti memiliki pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini bertujuan agar lebih mudah untuk dikoordinasi. Yang keempat, pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh negara demokrasi untuk memilih pemimpin dan perwakilan mereka. Seluruh warga negara bisa menentukan pilihannya dengan asas pemilu berjudil, langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Kelima, konstitusional. Konstitusional adalah ciri demokrasi yang sangat berkaitan erat dengan kepentingan, kehendak, maupun kekuasaan rakyat. Hal ini ditegaskan di dalam konstitusi maupun undang-undang yang berlaku di negara yang bersangkutan. Yang keenam, kepartaian. Setiap negara yang menggunakan sistem demokrasi sebagai pemerintahannya pasti akan mempunyai berbagai partai. Prinsip ideologi suatu negara yaitu 1. Demokrasi liberal. Dalam demokrasi liberal, hampir seluruh rakyat mempunyai kebebasan dalam pemerintahan, entah itu kebijakan negara ataupun kebijakan bermasyarakat. 2. Demokrasi Pancasila. Sesuai namanya, demokrasi Pancasila menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasarnya. Demokrasi ini merupakan ciri khas demokrasi di Indonesia. Namun saat ini, demokrasi Pancasila saat tidak murni lagi. Yang ketiga, demokrasi rakyat. Karena demokrasi ini tidak mendepankan pendapatan keagamaan dalam konstitusi negaranya, membuat demokrasi ini sering dianggap miring oleh masyarakat. Prinsip sistem pemerintahan demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Rakyat memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Yang kedua, hak-hak minoritas. Wewenang yang didapatkan oleh masyarakat minoritas. Yang ketiga, jaminan HAM. Perlindungan hak asasi manusia kepada seluruh warga negara. Yang keempat, kekuasaan mayoritas. Tentunya masyarakat mayoritaslah yang lebih dinomorsatukan. Yang kelima, proses hukum yang normal. Tidak ada kecurangan apapun dalam hukum. Yang keenam, persamaan di depan hukum. Setiap aturan yang ada berlaku bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Yang ketujuh, pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Pemilihan umum dilakukan dengan cara berjurdil, yang artinya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedelapan, pembatasan secara konstitusional. Harus ada pembatasan konstitusi agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Yang kesembilan, nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nilai-nilai ini wajib ada dalam negara demokrasi untuk kenyamanan bersama dan keadilan.